Boleh gak aku pagi-pagi kayak gini mau ikut demo ya? Hah? Ceritanya sinetron. Hah? Demo? Pagi-pagi begini. Mendingan kamu demo kecantikan. Kelihatan kan kamu bisa melihat wajah yang bening. Abang ini emang kenapa sih kalau aku gak boleh ikut demo? Emang aku patromak mesti bening. Aku protes sama Allah aja, tapi aku gak mau protes sama abang. Astagfirullahaladzim. Rukinah. Rukinah siapa ya? Siapa Rukinah ya? Suminten. Kebagusan. Dek, kamu tuh gak baik protes sama Allah, ya? Nyebut gak baik. Ngapain sih protes sama Allah? Hah? Masalahnya apa? Masa sih aku udah cantik, udah keren gini, dapet suami kayak gini, pelit lagi. Kamu bersyukur punya suami seperti saya. Ini stok terakhir. Udah gak ada lagi. Ganti yang baru dong. Ntar kalau saya mati kasih air keras. Seharusnya bersyukur. Syukurnya dari mana? Ya apapun yang diberikan sama Allah itu ada pasti sesuatu yang bermakna. Paham? Ya. Nah, terus? Megang parkir pakai terus. Kayaknya abang ngelindur ya pagi-pagi kayak gini. Ngomongnya udah ngelantur kemana-mana. Terus emang abang sebulan ngasih ke saya berapa? 10 juta. 10 juta dari mana bang? Coba dihitung deh pengeluaran bulan ini abang itu. Pengeluaran bulan ini 10 juta. Kemarin yang 10.000 mana? Bang, utang abang ngasih sebulan 10 juta. Tapi utang abang di mana-mana. Kayaknya abang ngelindur ya 10 juta. Ih aneh banget. Utang ke kong haji yang pinggir berapa? Yang di belakang berapa? 7 juta. Udah, aku kayaknya gak mau ngeladenin abang. Aku mau sholat dulu aja ya. Udah lah ya. Udah. Banyak amat utangnya. Aduh. Hidup cuma buat nutupin utang. Gimana bahagia lahir batin. Alhamdulillah saya nggak punya utang. Tagihan banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa RCTI yang berbahagia, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi yang ceria ini kita bertemu lagi di acara religi, acara tempat curhat kita, mengutarakan isi hati, bertanya gimana kalau nggak di Assalamualaikum Ustaz. Untuk pemirsa RCTI maupun yang ada di studio, yang sesekali waktu bisa menyempatkan waktu untuk menyaksikan Assalamualaikum Ustaz, bertanya silakan. Yang mau bertanya bisa kirim ke alamat di bawah ini. Ini yang mau bertanya. Untuk yang mau nonton bisa kirim email, bisa mengajak majelis taklimnya, grup pengajiannya, atau dari masjid mana, bisa kirim email ke alamat di bawah ini. Untuk kritik dan saran bisa SMS, caranya ketik Ustadz, spasi, nama, tanda pagar umur, tanda pagar komentar, kirim ke 9388. Insya Allah kita bisa bersilaturahim. Nah seperti biasa, kali ini Kiwil sudah kedatangan narasumber kita. Tepuk tangan yang meriah buat Ustadz Ahmad Al-Habsyi. Iya dong, harus banyak-banyak salaman, banyak-banyak memberi senyum. Kalau ngeliat Ustadz senyum, bawaannya surga dekat aja. Tadi manggilnya Pak Sumenep. Hah? Suminten. Mestinya ibu manggil Sumanto. Habis makan suami jadi nomor di awal. Pak Ustadz, ya, ini pagi-pagi ini mengenai protes, demo. Ini yang sering kali kita temui ini banyak demo di mana-mana. Demo di mana-mana. Tapi kali ini beda demo. Demo kepada Allah, protes kepada Allah. Pertanyaannya, benarkah ada beberapa ketentuan Allah yang harus langsung dijalankan tanpa harus dipertanyakan? Baik. Pemirsa yang dimuliakan Allah, ibu-ibu yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang harus selalu kita ingat, kita ini makhluk, Allah itu Khalik. Allah yang menjadikan kita, menciptakan kita dari tidak ada kemudian ada. Nah, sebagai makhluk harus taat kepada yang menciptakannya. Jangan sampai kita jadi seperti kaum Bani Israel yang terlalu banyak bertanya. Disuruh Allah seperti ini dia nggak nerima, nanya, kok Allah begini ya nyuruhnya? Disuruh korban motong ini binatang ini, kok warnanya harus begitu ya?
terlalu banyak nanya, kasratus soal, banyak menanya, akhirnya dia mendapatkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Biasanya orang kalau banyak protes, banyak nanya, itu banyak tingkahnya, banyak maunya. Itu sudah menggambarkan orang cermin pribadi yang sami'na wa asaina, kami dengar, kami akan membangkang. Tapi kalau seorang hamba ketika diperintahkan Allah, dia nggak banyak cerita. Contohnya Nabi Ibrahim. Wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Ada kalimat fa'atammahun. Dia langsung melaksanakan perintah Allah. Ketika Nabi Ibrahim diuji Allah dengan beberapa ujian, perintah tapi ujian. Perintah yang pertama disuruh bersuci, mengkhitan. Perintahnya, ujiannya di mana? 80 tahun disuruh khitan. Enggak mikir langsung. Coba kalau engkong-engkong zaman sekarang. Iya. Mikir dulu. Dia ngelawan deh. Lo nyentuh gua hajar. Lalu yang kedua disuruh berkorban. Ujiannya di mana? Anak kesayangannya Ismail satu-satunya yang harus dikorbankan. Ketika dapat perintah yang berbau ujian, ikuti sifat Ibrahim. Fa'atammahun. Dia langsung melaksanakan tanpa banyak komentar. Ya. Jadi kalau kita protes, itu dilarang. Cuma kalau kita bertanya dengan tujuan ingin mencari hikmahnya apa, boleh. Ya. Ada lagi ayat sindiran dari Allah dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasulahu amran ayakuna lahumul khiyara min amrihi." Jadi kata Allah, tidaklah patut bagi orang mukmin, baik laki-laki maupun perempuan, ketika Allah menentukan satu perkara kepada dia, kamu lakukan ini ya. Rasul juga menyuruh seperti itu. Kemudian dia memilih untuk melakukan perkara yang lain. Ibaratnya tawar-menawar. Ya Allah, nggak enak. Kenapa nggak gini aja? Nah, yang begini nggak boleh kata Allah. Wa may ya'sillah faqad dhalla dhalalan ba'ida. Perbuatan seperti ini sudah menandakan dia ingkar, durhaka kepada Allah, dan orang durhaka akan mendapatkan azab yang sangat pedih dari Allah. Baiklah, terima kasih Pak Ustadz. Awal ini diawali dengan tausiah. Baiklah, kita kasih kesempatan kepada audiens yang mau bertanya. Silakan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Maklum habis konser Ustadz. 20 lagu udah telan deh. Begini Ustadz, ketentuan Allah dan Rasulullah, kita sebagai istri kan harus mengikuti perintah suami. Apakah boleh kalau kita melanggar perintah suami sementara perintah itu tidak sesuai dengan hati kita? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dilema Ustaz. Iya, Ini biasa sering terjadi. Iya. Sama di rumah tangga juga begitu Ustaz. Betul. Dia nanya, kita balik nanya, perintah seperti apa dulu? Nah, itu aja. Perintahnya seperti apa yang gak enak di hatimu? Oh, suruh gitu gimana sih? Yang begini gitu gimana? Jadi begini, memang seorang istri itu diharuskan untuk taat kepada suaminya. Dan itu wajib hukumnya. Ya, jadi kalau ada seorang istri dia patuh dan taat kepada suaminya, suami belum tutup mata, seolah-olah dia sudah pegang kunci surganya Allah. Bahkan dalam satu hadis kabar baik untuk ibu-ibu semuanya, nanti ketika dibangkitkan oleh Allah pada hari pembangkitan, ada wanita yang akan diberikan kehormatan. Kehormatan itu disuruh milih, masuklah pintu surga mana yang ingin kau kendaki. Disuruh milih. Nah, kalau ingin bisa milih adalah taat kepada suami, salah satu syaratnya. Jadi suami jangan diajak berantem. Tapi tentu pertanyaannya, taat seperti apa? Taat yang mengarahkan kepada ketaatan kepada Allah. Bukan gara-gara taat kepada manusia membuat kita akhirnya bermaksiat kepada Allah. Kalau seandainya suami kita itu sudah mengarahkan kita kepada kemaksiatan, sebagai seorang hamba Allah, kita berhak untuk ingkar, berhak untuk tidak taat, tidak patuh. Tapi tentu dengan cara-cara yang bijaksana. Mohon maaf bang, bukannya nggak mau ngikut, bukannya ngebangkang. Abang kan sebagai imam, masa nyuruh saya nongkrong di warung pojok? Iya, saya kan perempuan bang, kalau berbuat seperti itu kan nggak enak bang, dosa bang. Apalagi abang menyuruh saya buka jilbab. Ini kan perintah yang nggak benar bang. Jadi mohon maaf, saya bukannya bangkang, tapi saya lebih cinta kepada Allah ketimbang abang. Nah, tetap caranya yang baik ya. Tapi masih jangan ada istri kayak gitu ya? Masih ada. Amin, amin. Insya Allah mudah-mudahan di sini juga itu yang soleh sama suami ya. Amin ya. Kalau di jalan jangan keluar rumah, ya Bu ya. Baiklah Pak Ustadz, ini ada telepon dari pemirsa RCTI.
Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Biar Abdi Puput nih di Tasikmalaya. Bu Puput. Ustaz, kena jodoh teh takdirnya. Ya. Tapi apa perceraian juga takdir? Belakangan ini saya kok ngerasa pengen protes sama Allah. Kalau Allah membenci perceraian, kok ada juga ya pasangan yang cerai? Apalagi kalau cerainya tuh karena masalah ekonomi. Kan kalau Allah mau supaya nggak cerai itu tinggal dikasih rezeki aja yang cukup. Saya protes Ustaz, kenapa Allah menawarkan masalah tapi nggak ngasih solusinya? Padahal buat Allah itu kan cuma masalah gampang. Tolong saya ya Ustaz, iman saya nih lagi goyah. Atur nuhun ya Ustaz. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga tuh. Aduh, si goyah. Saya dari tadi mikir, bingung bahasanya. Baik. Ya, apa yang kita lakukan di muka bumi, ya, apa yang kita lakukan menentukan apa yang akan kita dapatkan dari Allah. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Jadi apa yang menimpa dirimu itu sebenarnya karena kesalahan kamu sendiri. Jadi jangan protes kepada Allah. Perceraian itu jadi bukan kemauan Allah, karena kita kurang pandai menjaga Ya, keharmonisan rumah tangga. Masing-masing tidak memposisikan dirinya pada posisi yang dibenarkan. Kalau suaminya berusaha untuk tampil menjadi lelaki yang soleh, kemudian istrinya berjuang melengkapi untuk tampil menjadi wanita yang soleha, maka insya Allah tidak akan pernah terjadi yang namanya perceraian. Perceraian itu timbul tentu ada sebab musababnya, betul kan? Kata orang nggak mungkin kan ada api, ada asap nggak ada api. Betul, nggak mungkin perceraian itu timbul kalau tidak ada sebab musababnya. Sebabnya apa? Lihat, mungkin karena suaminya kasar, atau istrinya mungkin nggak sabar, atau mungkin istrinya pemboros, ya nggak pulang-pulang tidur di mall. Bu Toyib pulang-pulang tidur di mall. Siapa satpam? Atau mungkin juga suaminya tidak bertanggung jawab. Kan ada sebab musababnya. Nah, sebab inilah yang membuat akhirnya terjadinya perceraian. Atau mungkin tidak terjalin komunikasi, betul, antara satu dan yang lain. Jadi bukan karena Allah menghendaki ini, tidak. Allah tidak pernah menghendaki keburukan. Yang menciptakan keburukan itu adalah kita sendiri. Makanya kalau kita berbuat kebaikan, maka kebaikannya akan datang kepada kita. Tapi ketika kita berbuat kejahatan, kejahatan akan menghampiri kita. Ya, paham ya Ibu Puput ya. Harus bisa menjaga keharmonisan, ya. Kalau tidak bisa menjaga, akan terkena virus. Kenapa Bos? Waktu paling dulu kalau ngomong poligami. Ya, oke Pak Ustadz, ini ada email dari sahabat RCTI, dari Marima_Lu. Assalamualaikum Ustadz. Dari siapa? Marima. Orang barat ya, Marimar. Marimar itu adanya Maria Mercedes. Maria Mercedes punya anak Maria Oplet. Pak Ustadz, sampai saat ini saya tidak mengerti mengapa wanita dianggap kurang agama dan kesaksiannya dihitung setengah. Bukankah itu jauh dari azas keadilan? Baik. Ya, nah ini nih, ibu-ibu ini harus ridha dengan ketentuan ini. Jadi ya, ar-rijal qawwamuna 'ala nisa. Dalam ayat itu laki-laki itu sebagai pemimpin. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din. Allah Subhanahu wa taala menciptakan laki-laki, dan laki-laki itu sebagai pemimpin bagi perempuan, sebagai pelindung bagi wanita, dan Allah melebihkan sebagian kelompok dengan kelompok yang lain. Maksudnya apa? Allah berikan kemampuan bagi laki-laki, kekuatan yang tidak dimiliki oleh perempuan, dan sebagai wanita harus menerima takdir ini. Karena pada dasarnya wanita itu tercipta dari tulang rusuk laki-laki. Iya kan? Artinya tidak semudah kan? Tulang rusuk laki-laki. Wanita itu tercipta dari tulang rusuk laki-laki. Hawa itu diciptakan dari tulang rusuk Adam. Lalu yang kedua, ya, wanita itu kalau laki-laki lebih pandai menjaga stabilitas emosinya. Kalau perempuan sangat mudah terbawa dengan emosi dan perasaan.
Makanya dalam Islam kenapa hukum cerai itu jatuh setelah laki-laki yang ngomong. Betul kan? Kenapa nggak perempuan? Karena perempuan udah labil. Telat sedikit aja beli ketoprak udah minta cerai. Karena pacarnya tuh ketoprak. Kurang ajar kan ketoprak pakai mangkal di situ. Iya. Makanya hukum talak itu jatuh ketika laki-laki yang mengucapkan mau 100 kali, 1000 kali kayak wanita bilang, "Cerain aku." "Kamu saya cerai, Pak." Enggak berlaku. Tapi kalau sudah laki-laki yang berkata, "Mama, kamu saya cerai." Walaupun 1 kali sudah berlaku. Ya. Nah, jadi makanya itu pun menjadi hikmah ya, karena perempuan itu lebih bermain kepada perasaan. Ya, oke. Pak Ustadz, kita sudah tersambung kali ini dengan sahabat RCTI lewat 3G. Halo. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Saya Bobo di Cengkareng. Begini Ustadz, menurut saya ketentuan Allah itu ada yang diterima oleh logika dan ada yang tidak. Karena hal-hal yang gaib itu menjadi rahasia Allah pribadi. Nah, pertanyaan saya, apa kita terima saja hal-hal yang gaib itu menjadi bagian dari keimanan kita kepada Allah, atau kita boleh mempertanyakannya di dalam hati kita saja? Soalnya saya sering sekali membayangkan bagaimana bentuk Allah nanti, surganya, nerakanya, dan alam kehidupan setelah mati. Apa itu tidak dosa, Ustaz? Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sebagai orang yang beriman, ciri-ciri orang yang beriman adalah dia percaya kepada yang gaib. Ya. Dalam surah Al-Baqarah disebutkan, ya, alladzina yu'minuna bil ghaib. Jadi orang-orang yang beriman, dia percaya dengan yang gaib. Jadi ketika seseorang dia tidak mempercayai yang gaib, dia tidak percaya adanya Allah, adanya surga, berarti dia krisis iman. Ya. Nah, namun ada hal-hal yang dibatasi dalam agama. Ya. Kita boleh berpikir tentang apa yang sudah Allah ciptakan, tapi kita tidak boleh berpikir kenapa dan seperti apa wujudnya Allah. Karena itu bisa merusak keimanan. Seperti yang pernah saya sampaikan, ya, ketika seseorang berpikir, kalau dia berpikir tentang apa yang diciptakan Allah, ya Allah luar biasa, ya Allah menciptakan gunung begitu indah. Ada gunung kokoh, ada laut, ada daratan. Subhanallah begitu indah. Kalau semuanya gunung, gimana kita tinggalnya? Kalau semuanya air, kapan tidurnya? Ada air, ada daratan, ada gunung, semuanya saling berhubungan. Begitu indah. Nah, kalau kita berpikir apa yang Allah ciptakan, itu bisa membawa bernilai ibadah, pahala jadinya. Tapi kalau kita sudah membayangkan terlalu jauh tentang sifatnya Allah, zatnya Allah, itu yang dilarang. Karena berarti kita sudah berbuat suatu dosa. Dosanya di mana? Kita menyamakan Allah itu dengan kita, menyamakan Allah itu dengan makhluk biasa. Berarti kita merendahkan kemuliaan Allah. Ya, silakan berpikir sesuatu yang bisa membuat kita dekat dengan Allah, tapi jangan berpikir dan membayangkan sesuatu di luar logika kita. Karena manusia itu adalah makhluk, ya, dan Allah itu adalah Khalik. Ya, terima kasih sekali lagi tangan yang meriah buat Ustaz Ahmad Al-Khatib. Kita kasih kesempatan kepada audiens yang ada di studio. Silakan yang mau bertanya. Oh ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Nama saya Irma. Ketentuan Allah dan Rasulullah harus kita terima. Tapi kenapa ada para imam ulama yang membuat atau menafsirkan hukum yang berbeda? Apakah imam dan ulama itu tidak punya dosa? Sekian, terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang harus kita ingat adalah perbedaan para ulama itu hanya bersifat fikih, tapi bukan dalam ruang lingkup tauhid. Ya, kalau dia berbeda masuk dalam lingkaran tauhid, kemudian dia berbeda, itu sudah murtad, sudah keluar dari agama. Tapi mereka berbeda pendapat itu pada seputaran fikih, ya, ruang lingkup fikih, dan itu bisa menjadi rahmat. Kata Rasul, perbedaan umatku kalau dalam segi fikih bisa memberikan rahmat. Dan lagi-lagi ini menunjukkan bahwa kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan manusia itu punya akal yang berbeda-beda, tidak sama, dan diberikan kesempatan untuk mengekspresikan kecerdasannya. Betul kan?
Allah bisa saja menciptakan kita semua sama. Dan Allah gambarkan dalam Al-Quran, walau sya Allah la ja'ala lakum ummatan wahidah. Bisa saja Allah menjadikan kalian semuanya umat jadi satu, bisa. Tapi nggak ada warnanya, semuanya orang Bandung semua, nggak enak kan? Nah, bisa aja. Tapi kenapa Allah ciptakan berbeda-beda? Dari suku, dari warna, dari bahasa, dari akalnya, dari kecerdasannya. Karena Allah ingin melihat, ya, liyabluwakum ayyukum. Allah ingin menguji perbuatan kita. Allah ingin menguji kita. Fastabiqul khairat, mana yang mau berlomba-lomba untuk urusan kebaikan. Nah, dengan begitu mereka berlomba-lomba, ada yang belajar, ada yang mengeluarkan ijtihad. Itu nilai ibadah bagi yang bersangkutan, ya. Jadi itu satu bentuk kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Tapi lagi-lagi perbedaan mereka semua hanya sebatas fikih, tapi tidak dalam tauhid. Terima kasih Pak Ustadz. Oke, kita kasih kesempatan sekali lagi kepada audiens, silakan. Tinggi banget orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elis, mau tanya Ustadz, apa ketentuan Allah yang tidak bisa ditawar lagi untuk dilaksanakan, tapi tidak dimaafkan kalau ditinggalkan? Mohon dijelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa ketentuan Allah yang tidak bisa tawar-tawar? Tidak bisa tawar lagi. Tidak bisa ditawar lagi untuk dilaksanakan. Kalau ditinggalkan tidak dimaafkan. Banyak. Semua apa yang Allah perintahkan, ya. Contoh sholat, ya. Sholat itu ketentuan, ya. Sehari 5 waktu, ya. Sehari 5 waktu. Kemudian itu nggak bisa ditawar-tawar. Kemudian puasa, semua apa yang diperintahkan Allah kemudian dilakukan oleh Rasul, ya, dan jelas hukumnya dalam Al-Quran dan hadis, kemudian kita mengerjakan, mendapatkan kebaikan. Dan ini tidak bisa ditawar-tawar. Allah nyuruh salat 5 waktu. Kira-kira 3 waktu boleh nggak ya? Atau subuhnya 1 rakaat aja lah. Lesu soalnya pagi-pagi masih ngantuk. Tidak boleh, ini sudah ada ketentuan. Ketika kita melanggar, terbilang dosa di mata Allah dan tidak dimaafkan. Udah ketentuan ya. Iya. Ngurangin nggak boleh, apalagi nambahin gitu ya. Utang-utang terlalu. Wah, saya cinta sama Allah. Subuh 6 rakaat. Ya, udah paham Ibu ya. Ya, pokoknya sesuatu yang sudah ditentukan itu nggak bisa tawar-tawar lagi. Sudah pasti mutlak, hanya kekuasaan Allah. Baiklah Pak Ustadz, sekian lama kita membahas masalah ini. Kita masuk pada materi kesimpulannya. Kesimpulannya adalah, yakinlah apa yang sudah Allah ciptakan memiliki sebuah hikmah. Jangan kita bertanya kenapa Allah menjadikan ini, tapi tanyakan apa hikmah di balik ini semua. Ya. Yang kedua, ya, ada saatnya Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permintaan kita dengan cara tidak memberi apa yang kita inginkan. Karena Allah Maha tahu ada bencana yang besar akan menimpa kita karena keinginan kita tersebut. Jadi jangan berkecil hati. Hidup kita diuji Allah dengan kemiskinan, karena dengan kemiskinan kita akan merasakan nikmatnya dan manisnya kesabaran. Dan jangan sombong ketika diuji dengan kekayaan, karena dengan kekayaan itu tidak sedikit orang menjadi lupa daratan. Ya, terima kasih tepuk tangan yang mulia buat Ustaz Ahmad Al-Habsyi. Baiklah pemirsa RCTI yang berbahagia, waktu jualah yang membuat kita berpisah. Namun jangan khawatir, esok hari kita masih bisa bertemu. Untuk pemirsa yang mau bertanya bisa kirim ke alamat di bawah ini, ya. Yang mau nonton juga bisa kirim email ke alamat di bawah ini juga. Untuk kritik dan saran bisa SMS, caranya ketik Ustadz spasi nama, tanda pagar umur, tanda pagar komentar, kirim ke 9388. Insya Allah kita bisa bersilaturahim. Esok hari kita ketemu lagi di acara religi, di mana kalau nggak di Assalamualaikum Ustadz. Kalau nggak di Assalamualaikum Ustadz.